Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang ini kembali kita akan bincang bersama dalam bincang kesehatan kita hingga pukul 13 nanti dalam acara klinik kita yang hadir setiap pekan sekali. Bersama kita sudah siap untuk berbagi ilmunya, berbagi pencerahannya ya. Dr. Iskandar, spesialis kesehatan keluarga layanan primer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, sehat walafiat. Ya. Ngomong-ngomong, kita akan sharing ilmu tentang apa nih, dokter ini? Iya, untuk siang hari ini kita berbincang tentang gangguan fungsi ginjal dan apa itu ginjal fungsinya bagi kita. Betul sekali ya. Iya, monggo semuanya untuk pembukanya, dokter. Iya. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah para pemirsa, pendengar MTA TV dan Radio Persada seluruh Indonesia. Pada kali ini saya ingin sedikit berbagi tentang fungsi ginjal. Ya, fungsi ginjal. Apa itu ginjal? Ya, apa itu ginjal? Jadi ginjal itu adalah organ dalam tubuh kita, memang yang berfungsi utama itu adalah menyaring kotoran-kotoran kita ya dalam tubuh kita. Itu kan banyak racun-racun, toksin-toksin atau zat-zat yang memang harus dibuang, harus dikeluarkan dari tubuh. Nah, salah satu alat organ dalam tubuh kita itu adalah ginjal ya, ginjal. Kemudian ginjal ini selain sebagai alat penyaring juga sebagai alat yang mengeluarkan hormon yang mengatur tekanan darah kita. Nah, itu. Kemudian juga ginjal ini juga yang mengatur ada di situ hormon yang berpengaruh terhadap gula darah kita, ada di situ. Jadi selain membuang toksin, menyaring darah, ya, ini juga berfungsi sebagai hormonal, ya, mengeluarkan hormon. Nah, kemudian bagaimana cara kerja dari ginjal itu? Ya, dari ginjal itu, kalau nanti ada slide-nya mungkin nanti bisa ditayangkan. Tapi kalau enggak, ini saya nah ini para pemirsa, ginjal kita seperti ini ya, bentuknya ya seperti kacang, itu seperti kacang. Ginjal ya. Itu posisi mana, dok? Ya. Ginjal itu ada dua ya mas ya, di kanan kiri ya, sebelah sini ya. Kanan dua, kiri ya, di perut kanan kiri ada sepasang gitu. Nah, hati-hati ya, jangan ini perut ya. Iya, jadi makanya kalau ada batu ginjal kan terasa sakit, pegel, karena ini efek dari ginjal di kanan kiri ini ya gitu. Jadi pemirsa bisa lihat di situ fungsi ginjal. Ginjal itu seperti piala kanan kiri, nanti menyaring darah. Di merah itu kan darah masuk ke situ, kemudian disaring ini ya. Bayangkan ginjal ini sebuah saringan ya, sebuah saringan. Masuk ke saringan, nanti keluar melalui darah vena, itu sudah dalam keadaan sudah disaring. Sementara kotorannya itu turun ke bawah pakai pipa yang warna coklat itu ke bawah. Nah, itu ke bawah nanti ke kandung kemih dan keluar lewat ini saluran kencing kita. Nah, itu. Nah, ini nanti penampang ginjal ini ada namanya, ada medula, ada korteks ya. Yang tempat untuk menyaring ini ya di medula ini ya, korteks itu nanti banyak hormonal. Lah, ini medula ini tempat menyaringnya. Ini kalau dibesarkan lagi ya, coba pemirsa lihat, coba selanjutnya mas. Next ya. Nah, kita besarkan penampangnya yang piramid ini. Nah, piramid ini kalau dibesarkan seperti ini. Nah, ini renal piramid. Nah, renal piramid ini isinya adalah nefron-nefron ya, nefron-nefron. Nefron itu sel yang memang menyaring ginjal. Jadi itu ada ujungnya, itu ada kapsula Bowman, kemudian di bawahnya ada tubulus. Jadi
Ini kalau diperhatikan lingkup itu adalah proses penyaringannya ada di situ ya, itu di situ. Lah ini lingkup ini satu-satuannya ya, itu kan disebut nefron itu tadi ya. Nefron itu satu-satuan. Lah ini satu ginjal itu ada 1 juta sel seperti itu. Bayangkan ya, ginjal seperti itu jumlahnya 1 juta sel dan itu menyaring 170 liter per hari ya, darah kita. Darah kita itu kan ada sekitar 5 sampai 6 liter ya. Jadi itu beredar terus, jadi dalam 24 jam itu sekitar 170 liter yang disaring terus-menerus. Nah, maka ini pentingnya kita menjaga itu jangan sampai saringan ini nanti rusak, jebol dan sebagainya. Nanti akan kita terangkan. Apa nanti pemicunya? Kalau ini kita besarkan ya, coba next ya, kita besarkan lagi selnya ini, yang piramid ini dibesarkan, yang di kotak hitam itulah seperti ini. Nah, ini dibesarkan, ini satuan nefronnya seperti ini. Ya, nah, itu satu saringan ya, satu saringan. Jadi ujungnya ini ada kapsula Bowman. Nah, ini tempat menyaring, artinya yang nggak berguna itu bablas ke urin, ke kandung kemih. Nah, yang masih berguna itu masuk lagi ke peredaran darah. Nah, kemudian di saringan ini nanti masuk tubulus collecting duct, itu namanya collecting duct. Iya, itu yang menemukan Bowman ya. Iya gitu. Nah, next coba dilihat lagi. Next ya. Ini ya 1 juta nefron per ginjal, 1 ginjal ya. Kalau kita punya 2 berarti 2 juta ya. Nah, kemudian yang disaring 170 liter. Next coba. Iya. Jadi tadi ujung saringannya itu kalau dibesarkan ini bentuknya seperti ini saringannya ya. Jadi itu ini, jadi melalui kapsula Bowman ini ada namanya apa ya? Kalau dia nggak berguna dia akan keluar. Nah, tapi kalau dia darah, dia akan masuk, tetap nggak bisa keluar ya. Jadi darah itu akan masuk lagi ke peredaran darah. Jadi tidak boleh keluar masuk ke yang kuning-kuning itu. Ya, ya. Kerja seperti itu luar biasa cerdas itu ya. Iya betul. Nah di sini nanti yang membedakan dengan saringan-saringan biasa kayak saringan teh atau apa, kalau di sini ada fungsi reabsorpsi dan sekresi, jadi ada penyerapan dan pengeluaran sesuai kebutuhan tubuh. Jadi kalau itu ada apa itu darahnya itu misalkan ya terlalu rendah alirannya, maka di situ ada kontrol sehingga natrium itu tertahan dan air itu diserap kembali Mas, sehingga darahnya nggak semakin ngedrop, tapi masuk kembali supaya darahnya naik lagi, terjaga antara 80 sampai 120 mg, tensinya seperti itu. Jadi itu ada semacam sensor, jadi kayak Bengawan Solo ada sensornya. Jadi ketika alirannya itu turun, tidak akan turun terus, tubuh akan mengkonvert sehingga itu akan naik lagi. Bayangkan kalau nggak ada sensornya, tekanan darah bisa 0, meninggal, otak nggak dapat darah meninggal. Nah ini fungsinya di sini ada controllingnya, itu ada sensornya, ada switch on off, tapi secara otomatis gitu. Ya, oke kita lanjutkan next, ya, next itu ya. Nah ini struktur saringannya, ya struktur saringannya itu yang panah-panah itu yang bisa keluar masuk zat yang harus dibuang itu harus keluar, yang nggak boleh dibuang itu nggak boleh keluar, seperti ini proses fisiologis dalam tubuh kita ya. Oke lanjut nanti kita bandingkan dengan saringan. Nah ini kalau saringan biasa kan seperti ini, kayak saringan teh itu ya. Tapi yang bawah itu glomerulus atau saringan di ginjal. Nah itu selektif sekali, jadi makanya kalau sel ginjal yang normal itu darah nggak bisa keluar ya, karena terseleksi di sini darah. Kalau darah sampai keluar berarti itu ada gangguan ginjal. Nah, kemudian protein yang albumin, protein yang kompleks itu juga nggak boleh keluar. Kalau sampai ada
protein yang keluar berarti ginjalnya itu bermasalah, ada kebocoran ya. Maka di situ ya kalau ingin mengetahui fungsi ginjal biasanya diperiksa juga albumin ya. Bengkak itu diperiksa albumin. Jadi bengkak itu karena apa? Plasma darah kita itu ada semacam ya protein albumin, itu kan protein, ya itu mengikat air supaya enggak keluar dari peredaran darahnya atau dari selnya ya. Maka kalau itu terjadi kerusakan ginjal, albumin ini akan keluar dari ginjal. Kalau albuminnya keluar, airnya itu enggak bisa tertahan, akhirnya keluar dari sel, terjadi udem, bengkak itu. Maka kalau ada bengkak bidu-bidu itu Mas, kanan kiri bengkak, itu diperiksa mungkin ginjalnya seperti itu, karena ini terjadi gangguan di saringan ginjalnya seperti itu, maka perlu diperiksa kalau ada tanda-tanda itu ya. Oke ya, slide selanjutnya kalau masih ada Om Ocit. Ya ini selnya ya, podosit namanya. Ini adalah sel yang memang berfungsi sebagai penyaring ya, penyaring ini. Jadi ini berfungsi sebagai filtrasi ya, penyaring seperti itu. Nah, itu proses penyaringannya. Ya, slide selanjutnya, sekarang kita mungkin ke gangguannya. Ya lanjut aja Mas, ya lanjut, next. Nah ini ya, ini seperti tadi kita gambarkan ini tadi ya, nefronnya tadi, ujungnya itu glomerulus, itu tempat saringannya. Kemudian itu ada tubulus itu yang ya, itu zat yang masuk ke saringan tadi, kemudian masuk ke kandung kemih ya. Nah, gangguan ginjal ini ada 3, ada prerenal, renal, dan postrenal. Prerenal itu sebelum masuk ginjal, maka itu terjadi kalau kita mengalami sepsis atau infeksi berat ya, berarti memang peredaran darahnya ada gangguan. Kemudian dehidrasi, diare yang terus menerus, kurang minum cairan, atau itu gangguan dari hipertensi dan diabetes. Nah, itu mengakibatkan ginjal rusak. Nah, itu yang terjadi pada gagal ginjal kronis ya. Pada orang-orang diabetes, darah tinggi itu yang sudah lama bertahun-tahun itu kan lama-lama ginjalnya kan harus cuci darah. Nah, itu berarti prerenal ya. Nah, kemudian yang kedua adalah intrarenal. Nah, ini yang saat ini lagi viral. Gagal ginjal akut karena apa? Itu diduga karena ethylene glycol atau diethylene glycol, DEG yang terdapat katanya di paracetamol itu ya. Kenapa sekarang dilarang? Itu karena di dalamnya itu ada zat namanya DEG, diethylene glycol. Nah, itu zat itu sebenarnya adalah bahan pembuat fiber itu Mas, pembuat fiber itu. Tapi itu rasanya manis, dalam molekul kecil itu rasanya manis, sehingga ini di pabrik obat itu digunakan sebagai pemanis. Nah, tapi ini kadarnya itu sangat-sangat dibatasi ya. Kemudian disinyalir beberapa waktu yang lalu di dunia itu ada kelangkaan zat yang aman sebagai pemanis, sehingga karena kelangkaan itu maka banyak pabrikan obat mencari alternatif, salah satunya itu DEG yang itu murah dan ada obatnya lainnya yang terjadi di Gambia, katanya di Gambia, di luar negeri sana. Nah, kemudian di Indonesia karena terjadi kasus itu sehingga disinyalir itu juga, sehingga maka dari rekomendasi IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, bahwa obat sirup yang mengandung DEG itu harus di stop. Karena apa? Ini merusak di situ, di daerah ginjal, di nefronnya itu. Kalau itu rusak, berarti rusak sel itu kan tadi podosit yang saringannya itu kan ini podosit, terus nanti ini saringannya di antara itu saring. Nah, kalau itu rusak, sehingga ini rusak, akhirnya bunteti, itu menumpuk di situ, di tubulus itu, sehingga darah yang disaring itu nggak bisa lewat bisa lewat karena tertumpuk sel yang rusak itu. Nah, maka kalau gagal ginjal terjadi, maka anak tersebut nggak kencing ya, nggak bisa kencing.
bukannya nggak bisa, kan memang nggak ada air kencingnya. Nggak Beda ada dengan nggak air. bisa kencing. Kalau nggak bisa kencing itu sininya penuh, ada kencing tapi nggak keluar. Itu biasanya karena phimosis, apa, anak yang belum sunat kayak buntet itu. Nah, ini memang nggak ada kencingnya. Karena di sini memang nggak ada produksi kencing. Nah, itu gagal ginjal akut. Nah, yang bisa dilakukan, maka di stop dulu obat penyebabnya itu. Maka sekarang pemerintah itu kan menghentikan produk paracetamol sirup dan sirup-sirup yang lain yang diduga mengandung etilen glikol ini, supaya ini nggak tambah rusak ya. Kalau itu sudah di stop, nanti ini akan regenerasi sendiri, artinya sel ginjal itu bisa memperbaiki sendiri. Nah, maka kalau itu di stop dengan pola hidup yang bagus, itu lama-lama membaik. Nah, nanti gagal ginjalnya juga akan membaik sendiri kan gitu. Nah, bagaimana kita akan mengetahui bahwa ginjal rusak atau enggak? Ya, salah satunya itu air kencingnya enggak keluar atau enggak ada kencing yang keluar. Kemudian dicek ya, karena itu kan tadi harusnya toksin-toksin itu kan tadi keluar lewat tubulus terus ke kandung kencing. Lah itu kan buntet, nggak bisa ya. Maka bablas lagi ke darah. Nah, yang harus dibuang itu apa? Misalkan ureum. Ureum itu hasil pemecahan dari protein asam amino. Asam amino itu ada rantai karbon, terus di ujungnya ada rantai nitrogen. Nah, tubuh itu kalau kelebihan asam amino itu nitrogen, asam amino dipotong, karbonnya itu untuk energi masuk ke siklus Krebs ya, jadi ATP. Nitrogennya itu kan ndak digunakan, akhirnya dia dibuang. Nah, dibuang itu kan berarti nitrogen yang dipotong itu namanya amoniak. Amoniak ya, kayak urea itu. Lah, amoniak itu supaya bisa dikeluarkan ke urin itu diubah menjadi bentuknya ureum. Nah, ureum. Lah, ureum itu harus dikeluarkan terus secara rutin. Kita pipis, kencing itu kan mengeluarkan ureum dan sebagainya. Tapi karena kita ginjalnya rusak, ureumnya masuk lagi, maka diperiksa ureumnya tinggi sekali, tinggi sekali lah, itu tanda-tanda gagal ginjal akut ya. Nah, kemudian ada lagi kreatinin. Kreatinin itu karena dari otot, sel otot itu yang dirusak, itu juga harus dikeluarkan. Misalnya ada yang rusak, lah itu masuk lagi ke sini. Kalau ureum kreatinnya sampai naik terus di atas 10 itu harus cuci darah ya. Nah, normalnya kan maksimal 1,3. Kalau sampai di atas 1,3 ada tanda-tanda ginjalnya rusak. Orang yang sudah seperti itu bagaimana, Dok? Sudah nggak bisa apa kalau harus sudah itu, Dok? Nah, kalau sudah posisinya itu kalau sudah ureumnya kreatinnya di atas 1,3 ada curiga gagal ginjal ya, ginjalnya kerusakan, itu harus segera dikoreksi penyebabnya. Nah, kalau itu pada orang dewasa, orang tua, lansia, itu biasanya penyebabnya paling sering itu dua, hipertensi, gula, paling sering itu ya, hipertensi dan diabetes. Maka cara untuk supaya kreatinnya nggak naik terus, gula harus terkontrol betul, dicek rutin terus sampai betul-betul normal ya, hasilnya normal dan stabil gitu, bukan hanya normal sesaat habis itu naik lagi, boleh. Itu yang gula. Kemudian untuk hipertensi itu juga harus dikondisikan selalu di bawah 140 tekanannya. Nah, maka itu kenapa orang darah tinggi itu dianjurkan untuk minum obat seumur hidup sama dokter. Karena memang untuk menghindari ini ya. Karena kalau itu naik ya kayak pipa, tekanannya naik, lama-lama kan saringannya jebol. Saringannya itu kan ginjal ya. Maka tekanan darah ini harus terkontrol betul, naik dikit harus minum, makanya suruh minum obat seumur hidup sama dokter itu kalau terjadi gangguan darah tinggi. Nah, maka itu harus dijaga, diabetes, hipertensi. Nah, baik, Dok, kita harus jeda sejenak ya, nanti kita akan lanjutkan kembali. Ternyata sebegitu ya, semua organ tubuh ini penting ya. Kita baru belajar tentang ginjal ini. Bagaimana nanti, apakah yang pemicu yang merusaknya kinerja ginjal, atau apakah seperti apa harusnya kita pola hidup, pola makan agar ginjal kita ini sehat, bisa bekerja semaksimal mungkin.
Kita akan tunggu nanti atensi dari Anda 02716793000 maupun SMS WA di 08112553000 setelah pesan-pesan yang berikut ini. Baik, pemirsa, kembali kita melaju dalam bincang kesehatan kita, dalam klinik kita yang hadir mudah-mudahan ada sepekan sekali seperti siang hari ini. Masih kita bersama dengan Dr. Iskandar, spesialis kesehatan keluarga layanan primer, yang membahas kita tentang gangguan fungsi ginjal. Ternyata seperti itu ya, sebegitu kerasnya, bekerja kerasnya ginjal untuk tubuh kita. Kita beri kesempatan, silakan di line telepon 6793000 maupun SMS WA di 08112553000. Belum ataupun Anda juga bisa bergabung via SMS dan WA di 08112553000. Belum ada yang masuk, kita lanjutkan kembali, dokter. Silakan, ada yang ingin ditambahkan kembali. Oke. Ya, pemirsa, tadi kita sudah membahas gangguan ginjal, kan ada prerenal sebelum ginjal, ada intrarenal, ya, dan pascarenal atau postrenal. Tadi yang sebelum ginjal kan ada itu ya, mungkin ada gangguan hipertensi, diabetes, dehidrasi, ada infeksi. Yang renal itu tadi adanya DEG atau zat-zat lain ya, yang mengganggu ginjal. Nah, yang postrenal itu setelah ginjal itu ada gangguan di situ. Contohnya apa? Batu ginjal. Jadi Maaf dokter, nanti kita lanjutkan kembali ya. Coba saya potong. Kita di line telepon kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu siapa di mana nih? Ibu Sri di Pacitan. Ibu Sri di Pacitan, silakan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, saya kan pengidap HB rendah. Terus saya sering transfusi. Apakah itu termasuk gangguan ginjal tersebut apa bagaimana? Dan transfusi itu gimana ya? Akibatnya itu apa buruk buat ginjal apa gimana? Begitu, Dok. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dokter. Oke, Bu Sri di Pacitan. Jadi Bu Sri ini sering HB-nya rendah dan sering transfusi. Nah ini kalau rendah sampai di bawah 10 HB-nya memang harus ditransfusi, Bu. Jadi itu penyelamatan emergensinya memang harus ditransfusi. Jadi tidak usah berpikir apakah itu membahayakan atau enggak. Kalau sampai di bawah 10 ya harus transfusi. Nah, yang bisa Ibu Sri lakukan, dijaga jangan sampai HB-nya itu rendah di bawah 10. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya Bu Sri nanti ya coba tanya ke dokter, mungkin lewat puskesmas, klinik dulu, kalau enggak ketemu penyakitnya nanti ke rumah sakit. Jadi dicari apakah itu karena apakah mungkin Bu Sri itu headnya terlalu banyak sehingga timbul anemia. Bisa juga karena ada cacing dalam tubuh itu. Tadi cacing itu kan makan nutrisi sehingga zat untuk membuat HB darah itu kan jadi berkurang sehingga timbul ini kurang darah atau anemia. Bisa juga memang gangguan dari pabriknya di sumsum, ya, sumsum tulang itu kan pabrik membuat itu darah. Nah, kemudian juga ginjal ini juga memang ginjal dan HB rendah itu memang nanti jadi jadi bolak-balik ya. Maka ini pada orang yang mengalami gangguan ginjal, gagal ginjal di sini yang cuci darah itu mengarah ke sana. Itu tandanya ini bengkak, kanan kiri bengkak, ya, kaki kanan kiri bengkak. Kemudian itu ada proteinuria, jadi proteinnya bocor keluar lewat urin, ya. Kemudian di situ yang ketiga adalah anemia, jadi HB-nya rendah. Kenapa terjadi anemia? Karena di ginjal itu ada
pabrik pembuat eritropoietin. Nah, eritropoietin ini adalah bahan baku untuk membuat sel darah merah. Ya, eritropoietin itu produksinya kan di ginjal. Nah, kalau ginjalnya rusak, ya nanti nggak punya bahan untuk membuat sel darah merah. Nah, maka ini terjadi anemia. Ya, maka itu kalau ada orang yang mengalami bengkak darahnya tinggi, ya, bengkak darahnya tinggi, biasanya dokter akan memeriksa HB-nya juga. Kalau rendah juga itu tanda-tanda ginjalnya terjadi gagal ginjal kronis sehingga perlu dicuci darah. Nah, ini yang mendukung lagi kalau kreatininnya di atas 10. Tapi kalau itu nggak ada, jadi berarti itu anemia karena faktor lain ya, Bu Sri. Jadi bisa jadi Bu Sri mungkin bahan bakunya kurang, nutrisinya kurang, bisa jadi kurangnya mungkin asupannya kurang, mungkin dicuri oleh cacing, itu bisa juga. Cacing ya? Itu, ya, dari cacing. Kalau ada anak kecil anemia pasti yang diperiksa cacingnya duluan. Biasanya dengan minum obat cacing itu akan naik. Yang kedua, hemoglobin itu adalah gabungan dari asam amino dan Fe. Ya, maka itu disusun oleh pabrik ini menjadi hemoglobin. Jadi hemoglobin itu terbuatnya itu dari memang bahan-bahan untuk membuat asam amino ya. Asam amino itu protein ya, protein. Maka kalau Ibu Sri sering anemia ya, meskipun bahannya ada, bahannya itu nutrisi, tapi kok tetap anemia. Nah, siapa tahu Bu Sri ini kurang tidur. Karena apa? Pabrik hemoglobin sel darah merah itu membuat sel darah merah itu terjadi ketika tidur, Mas. Ketika semua sel itu istirahat. Ya. Makanya kurang tidur itu nggak baik ya. Nah, kalau Bu Sri kurang tidur, ya sel darah merahnya nggak terbentuk. Ya, karena salahnya terbentuk itu memang di saat tidur. Ya. Ya. Jadi membentuk otot itu harus tidur. Tumbuhnya kuku, tumbuhnya kulit ini saat tidur. Nah, maka jangan sampai kurang tidur. Maka upayakan tidur itu 8 jam. Ya, 8 jam. Jadi sebelum jam 10 itu usahakan udah tidur dan jangan begadang ya, jangan begadang. Kalau bisa jam 9 udah bisa tidur, tidur aja. Nanti bangunnya kan tinggal jam 3, setengah 4 tahajud. Kalau yang pekerjaannya malam bagaimana? Nah, bagi yang pekerjaannya malam, nanti siangnya disahur, Mas. Disahur. Jadi malam misalkan pagi nggak tidur ya, nanti setelah jaga pulang itu disahur ya. Jadi berikan tubuh itu ya 8 jam sehari, minimal 6 jam ya, kalau bisa 8 jam, tapi kalau nggak bisa 6 jam. Jadi jangan biarkan tubuh itu kekurangan tidur kurang dari 6 jam sampai berlarut-larut. Nah, nanti semua akan error lah tubuh ini, hemoglobin termasuk itu sel darah merahnya itu. Kalau yang itu Dok, yang tensi naik itu kurang tidur juga apa enggak? Nah, tensi naik itu betul bisa karena kurang tidur. Jadi gini, itu kurang tidur selain nutrisinya tidak terbentuk, selnya itu kita terhambat ya, untuk perbaikan selnya terhambat. Kurang tidur itu ada stresor. Orang yang nggak tidur itu pasti ada hormon stresor namanya kortisol. Jadi orang yang nggak tidur misalnya sampai jam 10 itu nggak bisa tidur, kortisolnya naik, Mas. Itu hormon kortisol. Kortisol naik itu nembaknya ke kelenjar adrenalin itu di ginjal. Nah, adrenalin yang dipicu oleh kortisol tadi karena ada stresor tadi, maka otomatis kelenjar adrenalinnya naik. Kalau kelenjar adrenalin naik, padahal kelenjar adrenalin itu fungsinya untuk menaikkan tensi. Nah, itu. Maka otomatis kalau kurang tidur kecenderungannya pasti tekanan naik. Pikiran stres banget ya tensi naik, karena itu nembaknya di kelenjar adrenalin yang ada di ginjal itu. Nah, itu sangat pengaruh sekali ke hipertensi. Gitu ya tadi ya, Ibu Sri di Pacitan, terima kasih bergabungnya. Kita masih undang kebersamaan Anda pemirsa, silakan live by phone di 02716793000 ataupun SMS dan WA di 08112553000. Saya baca yang di WA ini dokter, dari Endro di Jatinom. Keluhan Dok,
frekuensi buang urin sering, minum juga banyak dok, mulut terasa kering, loka atau bahasa Jawanya. Terus ini berat badan turun cukup signifikan. Pertanyaannya, apa ya dok yang terjadi dan apa sebabnya ini? Pak siapa itu namanya? Pak Indro. Pak Indro. Umurnya berapa ya? Nggak nyebut ya. Pak Indro ini, ya ini kalau saya simpulkan ini tanda-tanda gulanya tinggi. Ya, Pak Indro udah cek atau belum gula darahnya? Nah, kalau belum dicek aja. Jadi buang air kecilnya sering, ya bisa jadi itu karena gula yang di dalam itu menyebabkan kekentalan darahnya, ya itu menjadi kental, ya menjadi kental. Kemudian di situ karena kental inginnya minum terus, maka di situ nanti urinnya juga menjadi sering, ya karena sering haus terus. Kemudian berat badan menurun itu bisa jadi ya karena gula, karena gini, kalau berat badan menurun, kalau gulanya tinggi itu berarti ada resistensi insulin, artinya insulin yang mengatur gula darah kita itu mengalami tumpul. Jadi ibarat senjata itu nggak empan gitu loh. Jadi insulin yang tumpul itu sehingga ada gula itu nggak kenal kalau ada gula, ya. Jadi insulinnya itu nggak mengenali gula karena tumpul, ya, resisten namanya. Nah, ketika tumpul maka tubuh itu menganggap nggak ada gula, nggak ada nutrisi, ya. Nggak ada makanan. Padahal ada, neng cuma nggak bisa ngenali, itu namanya resisten. Nah, ketika menganggap nggak ada nutrisi, akhirnya kan itu kan nyuruh liver itu pusat liver ini kok nggak ada makanan, padahal banyak gula di situ. Ini karena itu alat untuk sendoknya itu tumpul, nggak bisa makan. Ini nggak ada, coba kirimin makanan. Nah, akhirnya liver bongkar lemaknya, Mas, untuk diubah jadi makanan untuk si tubuh ini, ya. Jadi sehingga berat badannya turun terus karena lemak cadangannya nutrisinya diambil terus. Karena tubuh nggak bisa baca kalau itu banyak gula dalam tubuhnya sebenarnya, itu karena resisten itu. Nah itu tadi saya curiga itu timbul gangguan gula, maka segera cek gula, ya, cek gula. Maka kalau itu tinggi ya harus dinormalkan terus Pak Indro. Jadi nih ya PR-nya cek gula, nggak usah lama-lama, besok atau nanti sore ke klinik langsung cek gula aja, ya gitu. Luka ya berarti itu efek gula kan gampang terjadi luka, nggak sembuh-sembuh. Gitu. Itu Pak Indra, ya, gitu. Gitu ya Pak Indra, segera cek ke klinik begitu tentunya, ya. Dokter, sebetulnya apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menghindari gangguan fungsi ginjal atau pola hidup, pola makan seperti apa sih dok? Iya, ini pertanyaan yang bagus. Jadi supaya ginjal kita sehat, yang pertama tadi, ya, kalau kita ingat tadi gangguan prerenal, intrarenal, pascarenal. Jadi prerenal harus bagus. Artinya apa? Kita harus minumnya itu jangan sampai kekurangan minum, jangan sampai dehidrasi, ya. Karena kalau dehidrasi otomatis aliran darah ke ginjal itu akan sedikit, ya. Jadi di ginjal itu ada sistem namanya renin angiotensin aldosterone system atau RAS system. Jadi itu ada sensor untuk mengontrol aliran darah kita. Nah, kalau aliran darahnya itu sedikit, airnya sedikit, ginjal itu mengeluarkan hormon renin. Renin itu nanti akan menjadi angiotensin itu yang sifatnya itu menyempitkan. Ibarat pipo itu kan, lambat ini kan ditekan itu kan dari mancratnya ada. Nah, itu ginjal juga gitu. Kalau itu darahnya sedikit itu ditekan supaya tetap ngalir, tekanannya itu stabil. Nah, tapi kalau ini minumnya airnya kurang terus, akhirnya kan mampet, piponya itu mandek, karena nggak bisa ngalirkan. Nah, ini yang berbahaya bagi ginjal, nanti menyebabkan gagal ginjal gitu. Jadi minum itu harus dijaga, ya, 2 liter per hari paling enggak, kan gitu. Air putih. Air putih
boleh, air teh boleh, tapi jangan manis, jangan kebanyakan manis ya. Kemudian yang kedua ya, jaga tidur. Yaitu tadi tidur saya katakan, tidur itu adalah sarana proses untuk memperbaiki sel tubuh kita. Jadi sel tubuh kita kan tiap hari itu ada sekitar 1 miliar sel yang rusak ya, karena kita aktivitas, kita olahraga, kita bekerja itu ada sel yang rusak. Nah itu diganti waktu malam hari. Maka malam hari ini jangan sampai kekurangan tidur. Kalaupun misalkan akan jaga harus diganti siangnya ya. Karena apa? Kalau sampai kita kurang tidur itu ada peningkatan hormon kortisol namanya. Hormon kortisol itu nembaknya lewat jalurnya namanya HPA akses, hipotalamus, pituitari dan adrenalin gland, kelenjar adrenalin. Nah, di situ akan memicu kelenjar adrenalin untuk mengeluarkan adrenalin. Adrenalin itu adalah obat peningkat tekanan darah tinggi ya gitu. Maka jangan sampai adrenalin ini dipacu terus. Nah, macunya adrenalin itu salah satunya kurang tidur. Yang lain misalnya apa? Dikejar macan, dikejar ular, itu pasti tensi akan naik karena kortisolnya turun gitu. Oke, jadi banyak pikiran. Nah, itu harus maka ini pentingnya mengelola stres itu, Mas. Itu sangat penting sekali supaya apa? Tekanan darah kita stabil ya itu. Itu ginjal. Kemudian yang ketiga, gula. Karena apa? Gula itu yang berlebih itu, gula itu kan rumusnya C6H12O6 ya. Kemudian di situ nanti akan diubah menjadi asetilkolin. Asetilkolin itu bahan ATP, bahan energi. Nah, bahan energi. Nah, sebelum itu melewati fase menghasilkan namanya NADH, NADPH. NADPH terutama. Lah, ion H-nya ini kan nanti jadi ATP, kemudian nanti hanya berikatan dengan O2 oksigen, kita bernapas oksigen menjadi air, maka kita bernapas kan mengeluarkan air. Nah itu hasil memang tubuh menghasilkan ini ATP atau energi. Lah H yang berlebihan, kalau gulanya berlebihan, H plus yang berlebihan ini menyebabkan ada sebagian oksigen itu yang tidak diproses secara sempurna, sehingga ada timbul H2 minus, H2 yang kehilangan muatannya, sehingga O2-nya ini ada muatan negatif. Lah muatan negatif ini akan minta pasangan-pasangan dari sel sekitarnya, Mas. O2 minus ini yang disebut adalah radikal bebas. Jadi radikal bebas itu banyak itu dari gula, bukan dari alam malahan. Hanya sedikit dari alam, dari gula malahan itu. Nah, ketika timbul radikal bebas, maka dia akan merusak sel-sel sekitarnya ini, ya, termasuk sel ginjal. Maka kenapa orang diabetes itu ginjalnya itu diserang duluan, karena apa? Sel tadi podosit sel ginjal dirusak karena kelebihan itu tadi, radikal bebas itu tadi. Karena O2 minusnya itu pasti cari pasangan. Lah kalau yang diambil sel ginjalnya ya jadi itu ginjalnya rusak dan terjadi gagal ginjal itu. Nah, maka yang tadi saya simpulkan yaitu banyak minum, kontrol hipertensi, kontrol tidur ya, kemudian gula darah itu harus juga dikontrol. Artinya kalau memang udah ada tanda-tanda itu tadi, segera periksa ke klinik, segera periksa ke puskesmas. Kalau perlu itu dirujuk ke spesialis, ya nanti puskesmas atau klinik akan merujuk ke spesialis ya, seperti itu. Oke, gitu. Luar biasa, dan alhamdulillah banyak yang kita dapatkan dari bincang kita bersama Dr. Iskandar siang hari ini. Insya Allah kita berjumpa di dalam kesempatan, Dokter. Iya. Semoga kita semakin aware, semakin hati-hati, semakin sayang dengan ginjal kita ya, pemirsa semuanya. Baik, pemirsa, sampai di sini kedatangan klinik kita menemani Anda dari studio Shelly Rahman dan kerabat kerja pamit. Terima kasih atas Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.